Ya. Kita bersyukur menjadi P3K. Ya. Gitu. Dari pemerintah itu kan P3K kan ada pensiun. Ya. Ya. Itu alurnya pensiun ketika saya tadi UPT kok dihilangkan, tahu alasannya tadi kok begitu. Ya. Kalau ini pertimbangan dari pemerintah itu apa? Kok nggak sesama dengan ASN PNS itu kan ada pemerintah mengangkat P3K kok tanpa itu alurnya sedikit bocorannya lah gitu kan. Biar kita tahu alasan pemerintah itu kenapa. Jadi Pak, kalau kita eranya itu bareng sama dengan swasta Pak. Nah, kalau di swasta itu namanya PKWT ya. Pekerja dengan perjanjian antar waktu, PKWT. Jadi kebetulan istri saya itu kerja di swasta, karena disuruh jadi pegawai negeri diangkat nggak mau. Dulu kalau mau tahun 2009 jadi pegawai negeri, tapi mengundurkan diri, nggak mau. Ya sudah, nggak apa-apa. Saya tidak memaksa, karena orang kerja paling enak itu ketika hatinya nyaman. Betul. Kalau nggak nyaman ya sudah. Papa yang bisa jadi pegawai negeri, jadi pegawai negeri yang baik Pak. Ya oke siap. Ya, saya nggak bisa mundur, dipanggil sampai tingkat provinsi ya nggak mau. Ya sudah, nggak apa-apa. Nah, jadi begini Bapak Ibu, ketika di swasta itu namanya PKWT. PKWT-nya itu ya ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Lebih keras lagi Pak di swasta. Di swasta ketika belum menyelesaikan masa kontrak, dia akan dikenakan sanksi ketika keluar mengundurkan diri, 20 gaji yang diterima harus dibayarkan. Ngeri ya Pak? Ijazahnya ditahan. Itu. Kalau di swasta Pak. Banyak sekali. Kalau tidak PKWT dibuat outsourcing. Itu. Bapak Ibu kalau tahu pekerja kurang, banyak sekali kan, pura Barutama, pura apa semuanya. Itu sama Pak. PKWT-nya itu pertama itu 3 bulan. Diperpanjang nanti sudah 2 tahun menjadi 6 bulan. Per 6 bulan harus perjanjian kerja. Ngeri ya Pak? Di swasta. Gitu. Kalau Bapak Ibu 5 tahun, benar nggak? Ya, alhamdulillah. Selama 5 tahun aku aman, hampir nyampe beresin HP kan gitu. Terkait dengan sanksi disiplin sama Bapak Ibu, saya sama jenengan sama. Ketika 10 hari tidak berangkat secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas, sanksinya adalah PTDH, pemberhentian tidak dengan hormat, langsung pecat Pak. Itu hati-hati Pak. Jenengan sama saya sama Pak, ASN PP 94. Dipelajari nanti sanksi-sanksi disiplin ASN, ada semuanya. Gitu. Terus yang berikutnya, mengingat dan mempertimbangkan kan seperti itu. Yang jelas alasannya sebenarnya, kalau menurut saya ini Pak, pertimbangan keuangan negara seperti itu. Karena kalau kita melihat Pak, semakin kesini, ibaratnya Bapak nek iso jalan dipajiki loh Pak, seperti itu. Semuanya sekarang itu dalam tanda mendongkrak keuangan negara, kan seperti itu. Terlalu berat, karena kalau dihitung tadi saya sampaikan, belanja pegawai di Indonesia itu cukup tinggi. Itu. Bagaimana membangun negara kita seperti itu? Karena apa? Belanja modal atau belanja pabriknya itu kecil, karena terlalu besar yang diserap untuk pegawai-pegawai. Berapa negara harus membayari, mohon maaf, Bapak Ibu kita yang sudah pensiun. Bapak Ibu kita yang sudah pensiun, apa berkinerja? Tidak mudah selesai kok. Kan seperti itu. Karena terikat oleh aturan, negara wajib memberikan, mau tidak mau. Kan seperti itu. Nah ini yang menjadi beban. Akhirnya hampir disamakan dengan swasta. Manajemennya menjadi P3K, pekerja pemerintah dengan perjanjian kerja. Itu yang kalau kita melihat, karena Bapak Ibu nanti nggak berkarir loh, ya toh. Tetapi ada jabatan-jabatan yang boleh diisi oleh P3K. Makanya kalau Bapak Ibu tahu, mulai tahun 2021 kemarin, itu formasi yang diadakan oleh pemerintah hanya untuk P3K. Sudah nggak ada Pak untuk PNS. Itu sama, ini nanti di bulan Oktober katanya kemarin untuk 2022 ini semuanya formasi itu P3K.
adanya dari kesehatan, pendidikan, dan tenaga teknis lainnya. Seperti itu. Tapi untuk tenaga teknis lainnya itu kecil sekali. Yang besar itu kesehatan sama pendidikan. Itu. Jadi semuanya arahnya mau di P3K semua. Itu. Kalau konsepnya dulu P3K sebenarnya untuk tenaga ahli sebenarnya bagi orang-orang profesional. Tapi karena sudah bahasanya ya terlanjur dibuya-buya, ya sudah, jadi seperti ini konsepnya. Gitu. Tapi dasarnya dulu itu untuk menampung tenaga-tenaga ahli yang belum menjadi pegawai pemerintah. Harapannya pengennya seperti itu, karena orang-orang Indonesia yang ahli di luar sana itu cukup banyak. Itu kepengennya ditarik, kan seperti itu. Bagaimana dia menjadi pekerja pemerintah? Mengikatnya pakai apa? Harusnya pakai P3K. Itu. Tapi akhirnya larinya kemana-mana. Ya guru kesehatan akhirnya sekarang yang PNS ditiadakan. Hampir tidak ada. Semuanya pengadaan baru sekarang P3K. Seperti itu. Kalau dari sisi Pak take home pay sebenarnya hampir sama Pak. Saya dengan Bapak hampir sama. Cuma bedanya nanti di endingnya saja. Setelah saya lebih dari 50 tahun usia, lebih dari 20 tahun bekerja, saya kalau berhenti mendapatkan hak pensiun kan seperti itu. Kalau Bapak putus kontrak kerja selesai seperti itu. Ya begini Pak, kalau menurut saya itu bagaimana aku pensiun, nanti mungkin juga nggak cukup biayanya untuk hidup misalnya. Tinggal bagaimana kita pandai-pandai bersyukur, pandai-pandai mengelola apa yang kita dapatkan. Karena kebijakan pemerintah sudah seperti itu, mau tidak mau kan kita hadapi Pak, kan seperti itu. Karena sebenarnya di luar sana yang kepengen jadi P3K ya banyak, kan seperti itu. Tetangga saya guru, saya bilang, Mbak, kok nggak daftar P3K? Belum bisa Pak, karena saya belum masuk Dapodik, kan seperti itu. Ternyata banyak. Itu. Kita yang sudah dapat atau kita sudah berstatus P3K, alhamdulillah, bagaimana kita mensyukuri apa yang sekarang menjadi profesi kita. Iya Pak ya. Jadi apapun itu saya tidak membedakan P3K, PNS, yang penting kita berkinerja yang baik. Itu yang pertama. Apa yang Pak? Kira-kira. Makasih. Ada yang lain? Cukup ya.